Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Udah pakai atribut Shopee, berarti kita hari ini akan membahas tentang si Shopee Food Wrapper. Lagi-lagi keluh kesah yang akan kita sampaikan di sini, semoga mungkin terdengar oleh orang kantor dan bisa dievaluasi ya untuk kedepannya. Jadi di episode kali ini kita akan ngomongin tentang orderan Shopee return gitu. Jadi lagi dan lagi nggak tahu kenapa ini aneh banget lah menurut gue gitu. Kita jadi kena poin penalti gitu kan. Ya memang sih poinnya cuma 10 gitu, cuman kan kayaknya nggak harus gitu, seharusnya nggak dapat poin gitu. Kenapa bang ceritanya? Nah, kita akan runutkan sedikit ya. Ini gue nggak tahu berapa kali dapat Shopee return tuh, agak-agak begitulah gitu prosesnya ya. Dan ini yang ke berapa kali ya? Kedua kali dapat yang poin-poin begini nih. Dan ini gara-gara cancel satu orderan aja, yaitu si Shopee return ini gitu ya. Dan harusnya memang dia Shopee ekspedisi, kurir ekspedisi harusnya yang pick up. Kenapa harus kurir ekspedisi? Karena sebenarnya menurut gua Shopee return ini jadi plus minus ya. Plusnya tentu orderan jadi bertambah gitu kan. Cuman minusnya ya akan sangat beda kurir ekspedisi dengan kurir online gitu kan. Kalau kurir online titik itu sangat-sangat menentukan gitu. Kalau kurir ekspedisi kan ini yang return begini, mungkin kalau di klaster-klaster atau perumahan itu sangat gampang nyari alamatnya gitu ya. Walaupun titiknya beda, tapi alamatnya jelas gitu. Nah, cuma kalau di perkampungan, apalagi padat penduduk, ini yang gua rasain kemarin, ya agak sulit Wak, gitu ya. Apalagi orangnya nggak tenar gitu kan, dan kita juga nggak tahu alamatnya benar di situ apa enggak gitu kan. Ini gue ceritain dulu ya. Jadi kemarin gue dapat order Shopee return siang. Nah, terus alamatnya, titiknya adalah di situ di salah satu warung. Oke, kita langsung ke sana. Seperti biasa masuk ke gang-gang sempit, gang padat penduduk. Oke, datang, ces. Nggak ada yang keluar nih orang gitu. Kita mau nanya agak bingung nih. Langsung aja kita samperin ke warungnya. Jadi kita panggilin, anggap aja lah namanya misal Putri gitu. Misi siang, kita mau seperti biasa lah basa-basi ingin mengambil pesanan untuk Shopee return gitu ya, pengembalian paket atas nama Putri gitu. Ada mas di sini katanya yang namanya Putri, kata dia gitu kan. Mungkin di atas kali, kata dia gitu. Wah, udah nggak benar nih menurut gue nih, ya kan? Yang udah kejadiannya agak beda nih kalau misalkan orderan kayak gini. Ya udah, akhirnya di situ sambil nunggu orang lewat, kita telepon dong si customernya ya kan. Dengan argo minim, argo cimit gitu di bawah 10.000 apa ya? Apa 10.000 gitu. Pokoknya argonya nggak lebih dari 10.000 lah. Kita telepon, nomornya nggak bisa dihubungi. Gue lupa itu udah dicek di get kontak atau belum. Yang penting nomornya tidak bisa dihubungi gitu kan. Apalagi kalau kayak Shopee return gini kan, kemungkinan untuk fiktif itu sebenarnya kecil gitu kan, karena ini kan pengembalian barang. Cuma nomor nggak bisa dihubungi, WA nggak ada. Akhirnya kita nanyain ke orang-orang sekitar dong. Jalan terakhir nih, jalan ninja, kita nanya ke Warlock gitu kan. Tapi sebelum nanya ke Warlock, kita chat customer service dulu. Ya, kita nanya lah ke admin, ini gimana nih kak, ini alamatnya beda, nomornya juga nggak bisa dihubungin, kita harus gimana nih gitu kan. Ya udah, kata dia tunggu 10 menit apa 15 menit gitu, pokoknya nanti kalau misalkan nggak ada ya udah tinggal nanti di cancel aja dengan alasan-alasan yang udah diarahkan sama dia gitu kan. Tuh, sebagai profesional, kurir online profesional dong gitu kan. Kita berusaha dulu nih. Ada orang lewat, kita tanyain yang kira-kiranya Warlock dan wawasannya luas gitu kan. Kita udah bisa ngebaca kan. Bu, mohon maaf nih, atas nama ini kenal lah bu. Ini artinya sih di sini, soal titiknya nggak jauh-jauh dari sini. Oh ada mas, di bawah, kata dia gitu. Di bawah ada dua nih orangnya, kata dia. Wah, berarti wawasannya mantep nih kan, ada dua orang nih, namanya yang satu Putri A, yang satu Putri B, katanya. Oh, Putri A bu, gue bilang. Berarti Putri B di langsung. Oh, di bawah mas, di bawah ada pemancingan, katanya gitu. Ke situ aja mas. Telusuri ke bawah, ternyata pemancingan nggak cuma satu, ternyata ada beberapa, ada 2 atau 3 gitu. Wah pak, mohon maaf nih, pemancingan ini di mana ya? Gue nanya-nanya lagi ke Warlock. Oh, ada 2 mas, katanya. Di sini sama di sini. Ya, kenal nggak mas ini namanya? Kata saya, Putri A nih. Waduh, nggak apa lagi saya, kata dia gitu. Waduh, gue bilang nih, lagi bingung juga nih. Akhirnya di situ Warlock
Jadi ada beberapa orang kan, bang lu tahu ini nggak, katanya gitu. Karena waktu itu nggak sempet ke, tadinya mau nanya ke RT RW tapi jamnya jam-jam buat orang istirahat, dan udah kepala nanya kan, tadi udah ada clue-cluenya kan. Datang kita ke salah satu warung, jadi agak ngumpul tuh beberapa orang gitu. Bang lu tahu ini nggak, sini Putri Ali. Wah nggak tahu bang. Datang ibu-ibu bawa bocah gitu kan, bawa bocah nganter mau sekolah agama kayaknya. Datang, bu tahu ini nggak Putri A, katanya gitu. Ini oh, bang ini mau ngirim paket katanya gitu kan. Oh di situ mas, katanya ada pemancingan yang atas. Oh pemancingan yang atas, oke kita balik lagi ke pemancingan atas. Akhirnya setelah beberapa lama kita cari, dapet nih rumahnya si Putri A. Datang kita, biasalah selamat siang dan lain-lain. Kita mau ngambil paket nih kak dari Shopee Return, gue bilang kita mau pengembalian paket kan ya, gue bilang gitu. Ya nggak mas, kata dia gitu. Lah ini kata saya, ini alamatnya sebenarnya daerah sini bu, ini namanya Putri A ya. Ya betul mas, Putri A, tapi belakangnya beda nih, kata dia gitu. Ternyata ada belakangnya lagi. Aduh, gue bilang nih. Oh oke bu, gue bilang tahu nggak namanya ini Putri A ini? Wah nggak tahu mas, di sini katanya gitu. Di sini ada dua tapi namanya bukan yang itu, kata dia gitu. Oh ternyata nama belakangnya beda, kata dia gitu. Akhirnya kita kembali lagi ke atas dan waktu udah menunjukkan lebih dari 20 menitan lah, hampir setengah jam. Argo 10.000 hampir setengah jam, kita mengatasnamakan profesionalisme ya kan. Akhirnya mau nggak mau karena udah kelamaan dan udah agak pusing juga, kita nyari-nyari nggak ada yang kenal, mau gimana lagi gitu kan, dihubungin nggak bisa. Akhirnya kita cancel udah, terus dah lah aman, gue bilang gitu kan. Udah hampir setengah jam kita bela-belain, udah cabut balik. Besoknya di notif dapat notif poin 10, katanya poin penalti, dengan alasan terlalu sering memilih, menggantungkan atau membatalkan pesanan dalam waktu yang lama. Lah maksud gue kan kita berusaha dulu nih ya. Sebenarnya bisa-bisa aja kita 10 menit 15 menit langsung cancel, apa mungkin harusnya begitu kali ya, jadi kita nggak usah harus berusaha gitu. Nah kita kan tadinya wah kita pengen satu orderannya juga sayang gitu kan kalau kita skip orderan lagi jarang-jarang seada-adanya gitu. Yang kedua performa bisa turun. Yang ketiga kayak gini-gini nih, kalau kita kebanyakan cancel gitu kan, tadi niatnya kayak gitu, jadi makanya kita usahakan dulu. Ternyata setelah kita usahakan lah, kita malah kena poin yang lain, disangka menggantungkan orderan dan meng-cancel orderan terlalu lama gitu. Jadi kita agak buah si malakama nih, ke kanan kena, ke kiri kena gitu nih kalau kayak gini gitu kan. Maksud gue kalau misalkan khusus untuk ini yang kayak gini-gini nih, kita kan mengusahakan dulu, jadi kita butuh waktu. Titik udah pasti nggak sesuai, kemungkinan besar kalau Shopee Return ini nomor belum tentu aktif gitu kan, jadi kita harus proses nanya-nanya dulu gitu ke warga sekitar gitu. Nah harapan gue sih kedepannya kalau misalkan yang begini-gini nih ada pengecualian lah gitu, karena beda dengan Shopee barang. Sekarang kan udah ada nih Shopee instan, itu udah enak, customer pasti bisa dihubungi kemungkinan besar. Penerima nggak ada, tinggal kita tanya ke pengirim gitu, atau pengirim alamatnya salah, kita tinggal nanya ke penerima. Itu bisa jadi kayak gitu gitu. Nah cuman kalau kayak gini kan kita bingung nih, kita nggak bisa telepon ke penerima, nggak bisa, dia kan orang ekspedisi gitu, dia pasti nggak tahu gitu, dia bukan orang lapangan gitu kan. Kita mau nanya ke kurir ekspedisi sekitar situ nggak ada. Kalau kita nunggu di situ nggak tahu kapan gitu kan, kita agak bingung jadinya. Apa harus ya udah sesuai instruksi aja, pokoknya 10 menit nggak ada ya udah cancel aja mau nggak mau gitu. Cuman gue malesnya kalau misalkan di cancel kayak gitu, kena lagi dia poin yang lain gitu, poin kena gitu kan. Agak bingung nih. Mungkin di sini kalau misalkan ada yang sering dapat kayak gini, gue sih sebenarnya jarang-jarang kena poin kayak gini. Dan mungkin sebenarnya orang-orang sepele ya bilang bang cuman poin 10 doang, cuman kan ya, maksud gue ini nggak murni kesalahan gue gitu, gue berusaha sebaik mungkin gitu kan, tapi malah kena poin kayak gini gitu. Nah mungkin di sini kalau ada driver Shopee yang mantap banget gitu kan, kalau ada kejadian kayak gini gimana nih responnya? Apa tetap 10 menit ya udah bang, kita mah nggak usah, kita bukan nggak profesional ya, mengikuti SOP yang ada aja gitu. Kalau misalkan ditungguin 10 menit nggak ada, udah cancel aja gitu. Atau mungkin biasanya kita ada cara lain mungkin untuk menghubungi customer dan lain-lain. Kalau misalkan ada,
cara yang lain yang lebih baik biar nggak kena poin, biar nggak kena mengurangi performa gitu kan dan lain-lain karena meng-cancel atau menghentungkan orderan, boleh banget di komen di kolom komentar gitu ya. Jadi kalau misalkan dapet kayak kejadian kayak gini lagi, kita langkah-langkahnya udah pasti tepat gitu ya. Itu aja guys sharing di episode kali ini, semoga didengar mungkin oleh ya, walaupun kemungkinannya kecil ya, mungkin ada yang menyampaikan dan lain-lain ke orang office-nya. Jadi tolong sedikit dipertimbangkan lagi terkait orderan Shopee return ini gitu kan, karena yang udah-udah pasti alamatnya kemungkinan tidak sesuai dan nomornya kayak gini gitu. Kita cancel kena penalti, kita nggak cancel di lama dulu kita usahain kena penalti juga, kena poin gitu ya. Jadi cara terbaiknya seperti gimana? Mungkin ada di sini yang bisa membantu, atau mungkin bisa ada cara lain kayak gimana gitu ya. Itu aja di episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga semakin baik, semoga tujuan searah ada lah gitu ya. Sekarang kan udah ada paket nih, enak kalau ada tujuan searah gitu ya buat arah pulang. Itu aja di episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.